Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah salat maghrib, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul bersama di masjid untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban untuk menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu. Kita belajar dan kita memahami faedah-faedah yang disampaikan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya kajian ini adalah jadwalnya orang tua kita, orang tua kami Ustaz Onur Rafiq Ibnu Ghufran hafizahullah ta'ala, tetapi karena kesehatan beliau belum pulih kembali, ya sudah 4 bulan ini beliau tidak bisa mengisi kajian di manapun, maka kami gantikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit-penyakit dari kaum muslimin semuanya secara umum. Yang selanjutnya, ya, alhamdulillah kita berkumpul di masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid adalah tempat yang paling baik, ya, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling buruk adalah apa? Pasar, ya. Pasar berkumpul banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa penipuan, ya, dari lidah-lidah yang tidak merasa berdosa. Mereka menipu, mereka mengumbar aib keluarganya. Ya, betapa banyak berita-berita mudah tersebar ketika apa dia itu di pasar. Ada juga dosa yang lainnya, dosa mengurangi timbangan. Ada juga dosa bercampurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dan juga masih banyak kejahatan-kejahatan yang lainnya di dalam pasar. Ya, kejahatan copet, ya, kejahatan perampok, kejahatan pembulian, ya, kejahatan menghinakan orang lain, ya, dan juga yang lainnya. Makanya pasar adalah tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita duduk di masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid kita bisa mengumpulkan pahala-pahala, ya, dengan kita sholat 5 waktu,
maka insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Bahkan juga akan mendapatkan pahala semisal orang yang itu melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan juga orang yang dia itu melaksanakan salat-salat sunnah di masjid juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam masjid kita bisa juga membaca Al-Qur'an. Ya, betapa banyak pada zaman sekarang kita disibukkan dengan HP. Disibukkan dengan televisi. Tapi kalau kita datang ke masjid sering-sering, kita bisa membuka mushaf, bisa membaca Al-Qur'an. Karena kita hidup di akhir zaman. Tidak ada bekal yang paling baik ketika kita berjumpa dengan kematian kecuali dengan bekal kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, dan bekal yang paling baik adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid, ya, kita bisa menuntut ilmu, bisa mengajarkan suatu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Barang siapa yang dia berkumpul di masjid untuk belajar, ya bukan untuk main-main, ya, untuk belajar dan untuk menyampaikan suatu ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia itu rahmat. Ya, bahkan malaikat akan tunduk dan patuh kepada kita semuanya. Ini keutamaan, ya, orang yang dia itu menuntut ilmu yang syar'i. Dan ilmu ini diwajibkan bagi kita semuanya, yang masih anak-anak, yang sudah tua, yang masih remaja, laki-laki maupun wanita. Bahkan kalau kita punya anak, alangkah baiknya ketika kita ke masjid, kita ajak anak kita untuk salat, selama itu tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Atau kita ajak ke masjid untuk belajar, menuntut ilmu. Kenapa anak itu bisa menjadi yang baik, bisa menjadi yang buruk, tergantung bagaimana didikan dari kedua orang tua. Coba kalau anak kita setiap hari dinyanyikan, ya, diperlihatkan joget-joget, maka dia akan mengikuti joget. Kalau tiap hari anak kita dihadapkan dengan YouTube, ya, diambil HP-nya, dia akan nangis, ya. Tetapi kalau sebaliknya anak kita ajak ke masjid untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena apa? Kalau kita meninggal dunia, maka amalan kita itu akan terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin." Jika setiap Bani Adam itu meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus, kecuali apa? 3 perkara. Salah satunya apa? Waladun salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa dia itu mendoakan kedua orang tuanya. Gak mungkin, ya, anak kita itu mendoakan kedua orang tuanya kalau dia itu anak yang ahli maksiat. Coba kalau kita lihat anak kita yang ahli maksiat, apa yang dia itu lakukan? Setiap hari pasti dia itu akan minta uang untuk melakukan maksiat. Membikin malu kedua orang tua, ditangkap polisi, yang malu siapa? Kedua orang tuanya. Tapi kalau anak yang dia itu belajar, yang dia itu membaca Al-Quran, memiliki prestasi yang bagus, maka apa? Nama kedua orang tuanya juga akan menjadi harum. Ya, anak yang soleh, didikan kedua orang tua, maka ketika orang tua telah meninggal dunia, maka insya Allah Taala anak itu akan selalu mendoakan untuk kedua orang tuanya. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita akan ambil pada malam hari ini insyaallah adalah tema belajar menerima. Ya, belajar menerima. Bukankah kita menjadi seorang laki-laki juga sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Betul tidak? Betul. Kita berusaha menerima sebagai seorang laki-laki. Ya. Kita juga punya seorang istri, seorang wanita, seorang ibu. Mereka juga menerima. Mereka menjadi seorang wanita. Ya. Dan tidaklah sama antara laki-laki dan wanita. Karena apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Makanya apa? Pemimpin adalah laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Laki-laki adalah merupakan pemimpin dari para wanita. Kita sebagai laki-laki menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh seorang laki-laki berubah dirinya menjadi seorang wanita. Entah ini dengan menyerupai atau bahkan mungkin ya ganti kelamin. Tidak boleh. Karena itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Agama Islam melarang laki-laki untuk tasabbuh dengan wanita. Ya. Laki-laki dilarang untuk isbal. Memanjangkan kaki melebihi dari mata kaki. Karena apa? Seorang wanita maka hendaknya dia itu menutup auratnya. Tetapi pada zaman sekarang apa kebalik? Yang laki-laki memendekkan celananya, yang laki-laki memanjangkan celananya, yang perempuan memendekkan pakaiannya. Dan ini kebalik. Ya. Kenapa itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti apa? Dia belum bisa menerima dia menjadi seorang laki-laki. Dan perempuan belum bisa menerima dia adalah menjadikan apa Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala juga melarang laki-laki untuk menggunakan kain sutra. Sedangkan wanita diperbolehkan. Kenapa kain sutra bagi seorang laki-laki nanti akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Makanya apa? Kita perlu memahami bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang berusaha menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib yang selanjutnya. Kita belajar menerima nasihat. Ya. Kita berusaha belajar menerima nasihat. Walaupun kita sudah berilmu, walaupun kita sudah menjadi orang tua. Karena apa? Manusia semuanya kecil maupun dewasa pasti dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata' wa khairu khata'ina tawwabun." Maka setiap bani Adam pasti dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan, maka hendaknya dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya dan juga kepada para sahabatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menerima nasihat. Pernah menerima masukan-masukan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Ya, agama itu adalah nasihat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala saja yang beliau adalah merupakan salah satu madhab, 4 madhab yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ra'aita hadisan sahihan
yukhalifu madhhabi fatruk madhhabi. Jika engkau menemukan satu hadis yang itu menyelisih madhab saya, jauhilah madhab saya, tinggalkan madhab saya, dan ambillah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau tahu. Beliau tidak semuanya beliau itu tahu tentang hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi apa hadis itu belum sampai terdengar oleh siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya apa? Kita belajar menerima nasihat. Walaupun itu dari anak kita. Contohnya apa? Bapaknya dia tuh makan dengan tangan kiri. Seorang anak mengatakan, "Pak, ya, kalau makan jangan dengan tangan kiri. Makalah dengan tangan kanan." Bisa jadi seorang bapak dia itu lupa. Ya, bisa jadi seorang bapak dia itu apa? Ya, itu tadi lupa dan melakukan sebuah kesalahan. Karena manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, kita belajar untuk menerima nasihat. Dan juga kita sebagai seorang yang mungkin lebih tua, dan juga harus menerima nasihat-nasihat dari orang yang dia itu lebih muda. Belum tentu orang yang dia itu lebih tua, mereka itu lebih berilmu daripada anak yang lebih muda. Dan juga sebaliknya. Seorang pemuda, mereka harus menghormati orang tua. Ya, karena ini kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, ingatkan. Karena peringatan itu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu diingatkan untuk mendatangi masjid, untuk menjalankan sholat. Ya. Kita perlu diingatkan ketika kita berpuasa lupa, kita itu apa? Makan. Padahal apa? Di siang hari kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Maka perlu kita menerima nasihat dari orang lain. Dan kita lihat ya pelajaran-pelajaran yang sangat mulia sekali. Bagaimana tentang kisahnya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, dia itu membunuh seorang anak kecil, laki-laki. Ya, padahal di saat itu ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya apa? Fir'aun. Dan hidup bersamanya apa? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika apa? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam membunuh anak laki-laki, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam melarang. Melarang, kenapa engkau membunuh anak laki-laki? Dan faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam melakukan tersebut kenapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Karena apa? Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal hulamu fakana abuwahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tuhyanan wa kufra. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kenapa Nabi Khidir alaihi salatu wasallam membunuh anak itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal hulamu, adapun anak muda tersebut, fakana abuwahu mu'minaini, maka kedua orang tuanya adalah orang tua yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhashina ayyurhikahuma tuhyanan wa kufrah. Dan kami khawatir bahwasanya apa? Dia itu akan mendorong kedua orang tuanya untuk melakukan kesesatan. Mendorong kedua orang tuanya untuk melakukan kekafiran.
maka dibunuhlah oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Membunuh anak muda itu adalah suatu mafsadat, larangan. Kita tidak boleh membunuh seseorang. Tetapi ada maslahat yang lebih besar. Kalau anak ini tetap hidup, maka dia itu akan mempengaruhi kedua orang tuanya untuk melakukan kesesatan. Ya, untuk melakukan sebuah kekufuran. Makanya apa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam juga menerima bagaimana Nabi Khidir alaihi salatu wasalam membunuh anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita semuanya sudah menentukan segala sesuatunya. Baik dan buruknya, hidupnya kita dan matinya kita, rizki dan juga miskinnya kita. Maka ini termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang qada dan qadarnya. Tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang abadi tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena apa? Sebagian orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tahu setelah terjadinya sesuatu. Ya. Dan ini kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dan sudah menulis, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Besok akan terjadi gempa bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya. Besok akan terjadi perceraian antara suami dan istri, juga Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Dan ini kesalahan seseorang yang dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu setelah terjadinya sesuatu. Ya. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatunya di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Catatan takdir segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit ini sampai dengan terjadinya hari kiamat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir." Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Yang demikian tersebut telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Kita menikah dengan seorang wanita, ya, bernama si Fulana, itu juga telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Makanya nanti kita juga akan jelaskan bagaimana menerima kekurangan pasangan kita. Ya, bagaimana seorang suami menerima pasangan seorang istri dan bagaimana seorang istri menerima pasangannya, yaitu berupa suami. Kenapa? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Ya. Dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Entah itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, maka apa? Akan jadi. Ya. Jadi maka akan jadi. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak seseorang dia akan mendapatkan hidayah, maka akan dibukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka apa? Berat. Dia itu akan menerima nasihat. Dan yang keempat, mengimani dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kemudian menulis dan memiliki kehendak, bisa jadi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan dan bisa jadi tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa dalilnya? Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga memelihara segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita dan yang akan juga dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian selanjutnya, tidak boleh kita itu beralasan dengan takdir. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir. Contohnya apa? Saya mencuri karena sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya telah mencuri. Ini tidak boleh. Karena kisah ya dahulu kala zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada orang yang dia itu mencuri. Kemudian apa, dia beralasan bahwa saya mencuri ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, begitu juga saya memotong tanganmu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia itu punya usaha, punya ikhtiar. Karena apa? Kita tidak mengetahui bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bukankah kalau kita tuh ingin mencari istri, kita berusaha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya istrinya si fulan adalah si fulana. Bukankah kita sebagai seorang laki-laki punya fitrah ingin mencari seorang wanita yang cantik, ingin mencari wanita yang muda, ingin mencari wanita yang kaya raya. Ya, ini fitrah manusia. Kalau kita punya anak laki-laki, bagaimana kita memikirkan anak laki-laki kita memiliki pasangan yang salehah, memiliki pasangan yang baik. Karena apa? Ini adalah ikhtiar dan usaha kita untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Allah sudah menakdirkan kepada kita semuanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa sih calonnya, jodohnya anak kita. Siapakah calonnya kita ke depan? Berapa tahun lamanya kita akan bersama dengan istri kita? Apakah sampai kita berduanya meninggal dunia? Apakah kita dahulu yang akan meninggal dunia? Apakah kita itu akan bercerai? Tetapi apa, manusia dia itu harus berusaha. Ya, contoh yang lainnya. Ketika ada orang yang pengen mendapatkan rezeki, dia pengen beli rumah, pengen beli mobil,
ya, ingin membeli tanah, pasti apa? Dia itu akan berusaha, memiliki ikhtiar, entah itu dengan cara jual beli, dengan cara berdagang, ya, dengan cara-cara yang lainnya. Maka hendaknya seorang muslim dia tidak hanya bergantung dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana dia itu berusaha. Nah, kalau kita sudah berusaha, tetapi usaha kita tidak seperti apa yang kita harapkan, maka itulah kita berusaha menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita. Kita sudah berusaha, tetapi apa? Rugi dan rugi terus menerus. Kita berusaha menerima dan kita mengambil hikmahnya. Betapa banyak orang yang dia sukses dimulai dari sebuah kerugian. Ya. Ketika kita melakukan sebuah usaha yang lainnya, kita mendapatkan kesulitan, kita berusaha menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kita berusaha menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ya. Kita berusaha menerima ketentuan-ketentuan Allah berupa perintah-perintah dan juga larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semuanya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan begitu saja. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya berupa apa? Rasul, dan juga menurunkan Al-Quran. Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW itulah merupakan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar seorang itu selamat di dunia dan di akhiratnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, kita belajar menerima ikhlas. Ketika kita mencari urusan dunia, datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat, kita tinggalkan urusan dunia. Dan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengedepankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada urusan kita di dunia. Bukankah kalau kita sering mendengar ya hayya 'alas shalah, ayolah kita salat. Kita masih sibuk ya bersantai-santai ya dan yang lainnya. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika engkau mendapatkan panggilan, mendengar panggilan, maka kita tinggalkan dagangan-dagangan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jika engkau selesai dari salat, silakan kamu mau belanja, mau jualan, mau yang lainnya silakan. Tetapi apa? Kita harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Enggak ada yang hidup dia itu selama-lamanya bertahun-tahun dengan teknologi apapun, tidak bisa. Kenapa? Setiap manusia pasti dia akan meninggal dunia. Dan kita belajar menerima ikhlas dengan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk minum khamar, ya, maka jangan sampai kita minum khamar. Ya. Jangan sampai kita mabuk-mabukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencuri, jangan sampai kita itu melakukan pencurian.
Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina, maka jangan sampai kita itu melakukan perzinahan. Kita belajar menerima yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Dan juga kita belajar menerima ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan kita menghafalkannya, dengan kita membacanya, dan juga dengan kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Nah, makanya apa muncul fitnah-fitnah di akhir zaman yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara ya adalah surat pemusik sehingga menghalalkan musik dan yang lainnya. Nah, bagaimana musik bisa disamakan dengan para penyair? Ya. Bagaimana orang yang dia itu menghalalkan hal-hal, mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak terjadi di akhir zaman ini. Ya. Dan itu banyak terjadi di akhir zaman ini. Kemudian yang selanjutnya, belajar menerima ketika kita mendapatkan musibah. Ya, belajar menerima ketika kita mendapatkan musibah. Musibah pasti menimpa seluruh kaum muslimin. Musibah ya, itu pasti diterima oleh kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan tentang siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Ibnu Syihab ya, bahwasanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam mendapatkan musibah itu selama 18 tahun. Ya. Ada ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya Nabi Ayyub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadz-dzurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah tentang siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Ketika dia itu berdoa kepada Tuhannya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ya, fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dzurrin. Maka kami pun memperkenankan seruannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Kemudian penyakitnya itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam bersabar menghadapi cobaan-cobaan berupa sakit bertahun-tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita sakit, maka kita belajar menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Sakit yang kita alami itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan bahkan kalau kita itu bersabar mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sakit, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pahala kepada kita semuanya. Dan kemudian apa? Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Betapa banyak orang yang dia sakit membutuhkan biaya yang banyak. Orang yang dia itu sakit, dia tidak akan bebas untuk makan makanan yang enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, maka seluruhnya itu adalah urusan yang baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u sakara.
Ketika orang mukmin itu mendapatkan kesukaran, maka dia itu mendapatkan kesenangan, maka dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Tetapi jika dia itu mendapatkan kesusahan, maka dia itu bersabar. Itu baik baginya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak kita yang masih kecil, bagaimana hati seorang ibu yang dia itu mungkin histeris, nangis dan yang lainnya. Bagaimana dia mengandung anaknya 9 bulan, lantas dilahirkan dengan susah payahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Maka hendaknya mereka itu belajar menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kan? Belum ya? Belajar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia itu mendapatkan musibah. Karena apa? Dalam sebuah hadis, ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qabatta walada fuadik. Wahai malaikat, apakah engkau mencabut nyawa dari anak buah hati hambaku ini? Maka malaikat mengatakan iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang diucapkan kedua orang tuanya ketika engkau mencabut nyawa anaknya? Maka malaikat mengatakan hamidaka wastarjah. Dia itu bersyukur kepadamu wahai Rabbku, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Buatkanlah dia rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau melahirkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kekasihnya, anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing. Ya, azan. Tapi silakan azan terlebih dahulu baru nanti kita lanjutkan.
Ayo kita lanjutkan selanjutnya. Bagaimana seorang istri dia bersabar dan menerima ketika suaminya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya yang lebih histeris, yang lebih mungkin sedih adalah seorang wanita. Ketika dia ditinggal oleh suaminya. Berbeda dengan laki-laki, karena laki-laki dia lebih bisa bersabar. Lebih bisa menahan dirinya dari nangis. Ya. Maka apa? Kita lihat kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Abu Salamah adalah seorang sahabat yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kemudian suaminya ini meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Maka Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang dia itu tertimpa musibah lalu dia itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka beliau bertanya, siapakah yang lebih baik di antara sekian sahabat yang melebihi baiknya Abu Salamah? Siapakah penghuni rumah yang pertama kali dihijrahi, yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu hijrah? Maka ketika Ummu Salamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi, Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu apa? Yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting. Penting ketika kita mendapatkan musibah. Orang tua kita meninggal dunia. Maka hendaknya kita bersabar menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaknya dia itu bersabar ketika ditinggal suaminya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran seseorang mukmin maka akan digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, belajar menerima kekurangan yang ada pada diri pasangan kita masing-masing. Kita mengetahui setiap manusia tidak ada yang dia itu sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Dan di dalam keluarga pasti ada percekcokan. Pasti ada perselisihan. Bahkan perselisihan itu bisa terjadinya perceraian. Bisa terjadi perceraian. Ketahuilah ya ikhwah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dia tuh yang menikah di awal bagaimana kedua suami istri, maka dia itu akan mesra. Ya, jalan-jalan kemana-mana digandeng. Ya. Tapi ketika dia sudah setahun, 2 tahun, timbullah sifat masing-masing muncul dari suami dan istri tersebut. Ya. Ketika seorang suami melihat istrinya, dia tidak bisa masak, maka bersabar. Kalau dia punya kelebihan harta, ya, belilah makanan di luar atau
sewakan dia itu pembantu. Kenapa tidak semua seorang istri mereka itu lengkap? Ya, di mata suaminya. Tidak ada istri yang sempurna. Oke, kalau kita mencari istri yang cantik, ada saja cacatnya. Ada saja ada saja kekurangannya. Makanya apa? Bagaimana seorang suami dia itu belajar menerima kekurangan-kekurangan dari istrinya. Maka perintah seorang suami adalah bagaimana dia itu menasihati istrinya ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Seorang istri dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang, yaitu apa? Tulang rusuk, tulang punggung dari apa? Seorang suami. Ketika apa? Dia itu dibiarkan, maka dia itu akan semakin bengkok. Tetapi apa? Jika kita nasihati pelan-pelan, bisa jadi dia itu akan lurus. Makanya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu di malam harinya membagi waktunya dengan 3 bagian. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari beliau itu membagi dengan 3 bagian. Sepertiga malam pertama dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istirahat. Ini sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala khina sulusul lail." Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga yang kedua beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan waktunya untuk apa? Bercengkrama dengan istrinya, menanyakan bagaimana kabarmu, ya, apakah kamu punya punya masalah, punya kebutuhan apa? Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ummahatul mukminin, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan istri-istri kita. Ya, mereka ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, dan juga yang lainnya. Mereka adalah wanita-wanita yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wanita yang menerima apa adanya. Ya, mungkin pada zaman sekarang kita punya freezer, bisa menyimpan makanan, bisa menyimpan minuman, bisa menyimpan buah-buahan. Apalah di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyimpan suatu makanan. Pernah ada seorang sahabatnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau punya makanan? Saya ini lapar." Ya. Kemudian datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan?" Maka Aisyah mengatakan, "Iya, punya satu butir kurma." Diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah protes, ya. "Wahai Rasulullah, kalau engkau ambil kurma ini dan engkau kasihkan kepada sahabat ini, bagaimana kita bisa makan?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kurma itu dengan 3 bagian. Sepertiga dikasihkan ke sahabatnya, sepertiga dimakan oleh beliau, dan sepertiga yang dimakan oleh istrinya. Ya, dan 3-tiganya kenyang karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Ya. Nah, sehatilah istri-istri kita. Maka apa? Kalau istri suami yang baiknya, ketika dia punya istri, ajaklah istrinya dia itu apa? Ke kajian-kajian agar terbuka hatinya untuk menuntut ilmu, menerima nasihat-nasihat. Bisa jadi seorang suami dia tidak mampu menasihati istrinya, karena dia mendengarkan kajian, dia juga bisa menerima, yaitu nasihat yang ada yang disampaikan oleh para asatidzah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seorang istri juga menerima kekurangan-kekurangan dari suaminya.
Seorang suami ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengurangi rezekinya, yang seharusnya setiap bulan dia itu bisa beli make up, ya bisa beli lipstik, bisa beli bedak, tiba-tiba suaminya mendapatkan musibah. Dia bekerja belum mendapatkan rezeki. Maka bagaimana seorang istri bersabar terhadap keadaan suaminya. Kalau dalam rumah tangga, ya, dia bisa mengkondisikan keadaannya, maka insya Allah tujuan menikah, mawaddah, sakinah, warahmah itu akan tercapai. Tapi kalau ada perselisihan, mereka sedang ribut, ya, ancam-ancam, masalah lempar pisau, lempar piring, maka apa yang terjadi adalah perceraian, bahkan pembunuhan. Ya, pada zaman sekarang waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik, sampai kita mendengar seorang istri tega membunuh istrinya, bahkan sampai dimutilasi. Karena apa? Kurangnya ilmu, kurangnya mereka itu belajar. Ya. Boleh seorang suami ketika mereka itu bertengkar, diam-diaman, gak usah lama-lama, 1 jam saja. Ya. Ketika dia masuk kamar mandi, gantian sama istrinya, biar dia tidak berpapas muka, mungkin malu. Ya. Tapi setelah itu mereka saling memaafkannya. Maka itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu banyak kekurangan. Dan kita wajib belajar menerima kekurangan-kekurangan kita. Istri kita punya kekurangan dan kita punya kekurangan. Bagaimana kita berusaha menerima kekurangan kita masing-masing. Itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya, dan insyaallah pada bulan-bulan yang akan datang ya, kita akan mulai insyaallah membaca sebuah kitab yang insyaallah nanti akan sampaikan ke penitiannya, kitab apa yang kita akan baca. Dan semoga nanti kalau 1 tahun setelah kita 1 tahun sembuh, semoga bisa meneruskan kajiannya di masjid ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.